dan menjerumuskan dia. Nah, itulah kata sungguh rusak benar. Berarti ini cerminan dosa makin bermutasi. Maka dengan adanya COVID, itu menunjukkan, mempertontonkan Tuhan berdaulat dan Tuhan sungguh-sungguh menopang. Dan berkali-kali saya pribadi mengatakan di dalam setiap tempat saya ceramah, baik yang sekuler maupun yang Kristen, saya mengatakan sejak pertama adanya konfirmasi COVID, dan sampai sekarang gue selalu mengatakan, kenapa orang tidak pernah mengatakan, I need Lord. Saya membutuhkan Tuhan. Yang ada apa? I need vaksin. That is ridiculous. Bukan berarti kita nggak perlu vaksin. Vaksin itu fakta yang untuk kita meminimalisir. Tetapi kenapa orang di tengah sakit ada COVID yang bersifat global, orang tidak pernah berteriak-teriak, we need you Lord. Nggak ada. Itu menjadi satu kepalsuan yang dikatakan ini adalah manusia yang terus-menerus makin berdosa, menjalankan hidupnya rusak. Jadi seolah vaksin adalah the new savior. Itu sesuatu yang memalukan, sesuatu yang memilukan. Vaksin bukan new savior. Vaksin is a vaksin. Fakta di dalam sains. But first of all adalah we need Lord. Jadi kalau kita we need Lord, vaksin yang diberikan kepada kita di-bless, diberkati, dan dikuduskan sama Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang berguna di hadapan Tuhan. Nah, ini orang sering lupa. Jadi menjalankan hidup yang rusak mengakibatkan orang menikmati dosa walau mematikan, tapi tidak ada rasa sesal. Seperti kawan saya, teman-teman SMA saya sedih. Kenapa lu selalu berpikir yang kotor, yang jorok? Tetapi lu mau nunggu berjam-jam, lu mau terobos, umur lu belum lakcap, belum 60, untuk lu divaksin. Come on, man. Bahkan lu menjelek-jelekin pendeta gua. Bukannya gua membelakan pendeta gua. Lu bilang pendeta gua menghina orang cungkok, segala macam. No. Dia bukan menghina. Dia membongkar kepalsuan. Kepalsuan itu harus dibongkar. Nggak ada hubungannya rasis. Nah, ini yang menjadi sesuatu, saya mengatakan teman saya, kalau kita sudah hidup rusak, kita menikmati dosa, walaupun itu mematikan, tapi lu sama gue nggak ada rasa sesal. Itulah namanya kenajisan. Itulah kebusukan, ketidakmampuan manusia keluar dari penjara dosa. Maka saya simpulkan dari renungan saya yang singkat, penjara dosa itu ada 5. Yang pertama, penjara dosa itu adalah perangkap mematikan menjadi manusia berdosa. Makin berdosa, makin buta mata rohaninya. Makin berdosa, makin gelap seluruh pikirannya, makin buta, makin berdosa, membutakan perasaannya. Jadi tumpul, makin berdosa, membutakan keinginannya untuk segala sesuatu yang mematikan dia. Jadi itu satu perangkap. Yang kedua, membutakan. Yang ketiga, akhirnya orang dipenjara oleh dosa, dia akan bisa mengatakan hidup adalah berdosa. Seperti teman saya itu. Hidup adalah berdosa, friend. Bro, kita nikmati dosa. Nanti pengampunan dosa di gereja kita masing-masing. Gue ada tuh kasih komuni segala macam dengan pastor gue. Selesai dosa gue. Itu menjadi sesuatu keterlukaan hati Tuhan, saya bilang. Lalu dia bilang, bro, lu salah bro. Kalau Tuhan terluka, berarti lu pernah ketemu Tuhan ya. Bagaimana sih perasaan Tuhan kalau terluka? Lu tahu dia terluka bagaimana? Mestinya Tuhan itu harus lebih kasihan sama gue dong. Karena gue lebih terluka. Tuhan itu nggak ada belas kasihan sama gue, bro. Tuhan itu lebih merasa terluka dirinya sendiri. Maka lu harus menyayangi Tuhan. Kan dia Tuhan. Ngapain kita harus sayangi? Dia sendiri dong bisa beresin luka hatinya dia dari gue yang jahat. Itu menjadi satu ungkapan-ungkapan yang melawan Tuhan secara tidak sadar. Saya di dalam grup WA teman-teman saya yang 50 orang itu di dalam SMA, dulu saya tuh bandel begitu. Sekarang mereka yang baik-baik seperti pastor-pastor justru berbalik begitu loh. Lalu saya mengatakan kita ada waktunya, bro. Kita harus kembali kepada yang benar. Mereka bilang, lu sih terlalu bergantung sama pendeta lu yang di Kemayoran. Loh, gue bukan bergantung sama pendeta gue di Kemayoran. Melalui dia ada suara kebenaran. Dan suara kebenaran itu menilik hati gue secara pribadi. Dan membangunkan gue mengerti kenapa Tuhan memerintah. Kenapa Tuhan menegur gue berdosa. Lu juga berdosa. Sekarang gue tanya bro, ada nggak pendeta lu mengatakan sesuatu yang busuk daripada jemaatnya untuk kembali kebenaran yang total, yang optimal di dalam Kristus? Firman itu menjadi narasi yang hidup. Ah udahlah bro, kita nggak usah bicara dosa. Memang hamba Tuhan lu itu, pendeta lu sok tahu.
Gue ini orang ini juga, gue juga dari cungkok, dari segala macam. Wah, itu ribut luar biasa begitu ya. Jadi saya tidak terlalu banyak komentar lagi begitu ya soal COVID yang kemarin menjadi satu viral. Nah, jadi penjara dosa yang keempat bagi saya adalah bisikan iblis itu menghanyutkan dan terasa sejuk, tapi melumpuhkan seluruh aspek hidup sampai yang terkecil. Hati-hati saya bicara ini untuk memberikan kepada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu atau teman-teman mendengarkan. Bisikan iblis itu menghanyutkan dan terasa sejuk, tapi lumpuh kita untuk tidak lagi mampu melihat segala sesuatu yang absolut, segala sesuatu yang benar. Yang 5, yang terakhir, sebelum kesaksian nanti. Berarti penjara dosa adalah kita budak dosa. Menjadi bagian yang sangat luar biasa hebat setting daripada iblis mempunyai rencana jahatnya untuk membawa manusia memenuhi kejahatan di bumi, dan bersama-sama iblis mengajak orang yang sudah disesatkan menuju penghakiman abadi di ruang istana neraka kepada kebinasaan kekal. Amin. Kita berdoa sebentar. Bersyukur dan berterima kasih untuk renungan yang boleh kami bagikan secara singkat. Tuhan urapi dan Tuhan berkati dan sempurnakan di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Terima kasih Pak Tumbur. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu People and Inspiration, kita bisa foto bersama dulu. Bisa buka Bapak Ibu videonya. Terima kasih semua. Semuanya cerah ya. Persiapkan hati untuk masuk ke Paskah 2 minggu yang akan datang. Karena momen Paskah adalah momen yang luar biasa, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu yang saat ini mungkin ada yang sakit atau apa, kembali ke Kristus yang kita imani. Nggak ada cara lagi yang lain, karena itu kekuatan kita. Oke. Terima kasih. Ada beberapa orang yang saya belum kenal sebelum kita masuk ke People Inspiration. Atau mungkin ada yang mau kasih kesaksian, silakan. Diberikan kesempatan 5 menit untuk Bapak Ibu kalau umpamanya ada yang mau kasih kesaksian. Atau mungkin Kak Teli bisa kasih kesaksian. Oh, Teli. Oh, bukan. Saya pikir Teli. Oke. Atau umpamanya siapa yang mau kasih kesaksian? Silakan. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kita masuk ke People Inspiration. Pak Andri adalah seorang businessman. Dia punya travel bureau yang sukses, ya. Dengan keadaan COVID, semuanya travel, semuanya tiarap, ya. Itu satu. Terus kemudian beberapa kemudian setelah COVID, dia dinyatakan dokter kanker usus besar, ya. Januari kemarin 2 anak perempuannya, ya, sama istri tercinta itu kena COVID. Jadi 3 orang itu masuk rumah sakit pada saat yang bersamaan. Jadi bagaimana penderitaannya itu luar biasa. Mungkin kita akan dengar kesaksian dari Pak Andri. Ya, satu hal saya cuma kasih highlight. Kalau saya lihat apa yang saya lihat dari yang dialami Pak Andri, itu luar biasa sekali. Jadi khususnya dari tubuh ya. Kalau saya bicara dari tubuh. Kalau umpamanya kanker payudara itu operasi cuma sekali. Ya. Kalau kanker usus itu nggak mungkin sekali. Minimum itu 2 kali. Satu waktu pertama sekali ususnya dipotong, ya, terus kemudian operasi yang kedua untuk nyambung lagi ususnya, dan itu pergumulannya luar biasa, ya. Waktu pertama sekali waktu saya mau dioperasi sama dokter, ya, rumah sakit Gading Kulit, si dokter ini bilang, Bu,
payudara nggak ada problem. Saya sempat shock juga sih, karena itu kan area yang paling depan, dan nggak ada apa namanya, nggak ada organ vital di situ ya. Jadi gampang operasinya. Saya pikir ya juga sih ya. Tapi kalau lihat penderitaannya Pak Andri ya, dengan apa namanya, dengan kondisi yang sekarang ini harus buang air besar pakai kantong ya, itu satu perjuangan yang luar biasa. Tidak perpanjang lebar, silakan Pak Andri. Saat ini dia baru pulang dari kontrol dokter. Silakan Pak Andri. Selamat sore Bu Sisi, selamat sore Pak Tumbur, selamat sore buat Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Andri, panjangnya Andri Haryanto. Mohon maaf, seharusnya tadi saya harusnya dijadwalkan bagian depan, tapi karena harusnya janji dengan dokternya pagi, dokternya harus mengikuti operasi atau mengadakan operasi, jadi akhirnya diundur ke sore. Oke, di sini mungkin saya akan bercerita sedikit mengenai kehidupan saya yang sudah saya jalankan sekarang. Tadi sudah Bu Sisi sudah sampaikan, terima kasih Bu Sisi. Tapi di sini mungkin saya mau berbagi ini bukan untuk menjadi sebuah belas kasihan, tetapi justru di sini saya ingin memberitahukan kepada semua yang hadir pada sore hari ini, inilah kehebatan daripada Tuhan Yesus yang luar biasa kepada saya dan keluarga saya. Saya mulai cerita saya usahakan sesingkat mungkin karena waktunya juga mungkin agak sedikit mepet. Jadi dimulai dengan perjuangan saya di kerja dari tahun 90 di dunia travel. Jadi di dunia travel saya sudah cukup lama, dari tahun 990 itu bertugas dari staf biasa menjadi seorang tour leader yang merupakan impian banyak orang. Ya, yang mana saya bisa jalan-jalan, bisa keliling Indonesia, bisa keliling dunia, tapi dibayar. Nah, jadi kalau orang lain mau jalan-jalan, kumpulin duit dulu, ya, duitnya udah ada, dia bayar ke travel, lalu dia bisa jalan-jalan. Nah, kalau saya ini adalah salah satu orang yang beruntung, yang mana saya di sini bisa jalan-jalan gratis, dibayar juga oleh pesertanya. Sambil terus berjalan, saya terus mengalami banyak mujizat-mujizat dari Tuhan, dari yang tinggal di kos-kosan kecil sampai akhirnya saya bisa menikah dan mempunyai anak, ya, dan juga bisa memiliki rumah dan juga perusahaan bisa menjadi besar dan menjadi buka usaha sendiri. Nah, ketika dimasuk di tahun 2020, ya, semua yang menjadi kebanggaan, yang menjadi kebahagiaan ini semuanya berubah. Dan 2020 ini tepatnya di bulan Maret, saya rasa bukan cuma saya saja yang mengalami hal yang serupa, tapi semua seluruh dunia mengalami hal yang sama. Itu kita kedatangan daripada Tante Corona. Nah, jadi efek daripada Tante Corona ini memang yang paling utama menghajar terutama di dunia travel. Saya punya grup yang rencananya untuk berangkat di Lebaran sekitar 24 grup, ya. Juga di bulan Juni, bahkan di bulan-bulan sampai berikutnya lagi, sampai akhir tahun itu sudah banyak sekali grupnya. Semuanya akhirnya dibatalkan. Nah, jadi ini pusingnya apalah karena kita sudah membayar ke airline, sudah membayar ke hotel, dan pihak mereka pun juga sulit untuk mengembalikan. Mereka tidak bisa mengembalikan uang, tetapi mereka hanya bisa memberikan voucher yang berlaku sampai 2021 Desember. Tapi banyak klien juga yang tidak ngerti, yang tidak mau tahu, uangnya mau dibalikin. Jadi di situ saya berjuang untuk melewati dan bisa mengembalikan uang-uang yang sudah dibayarkan oleh peserta, deposit-depositnya, sehingga bisa dikembalikan supaya win-win solution. Kalau ada yang baik, ya masih bisa nunda sampai 2021. Saya kasih semua surat-surat resminya dari airlines-nya, semuanya tidak akan ada hal-hal yang buruk yang kita lakukan untuk mereka. Karena ini memang terjadi untuk saya. Dan juga untuk semua travel yang ada di Indonesia. Nah, terus berjuang. Nah, di situ untuk Corona mungkin buat kami, walaupun memang sulit, tetapi kita tetap bisa berjuang. Ya, bisa berjuang artinya ya saya bisa berganti profesi. Yang tadinya dari dunia travel, bisa jualan ini, jualan itu, macam-macam saya bisa jualin. Nah, yang penting anak buah saya bisa bertahan. Tapi ya sayangnya dengan waktu yang berjalan terus, bulan Juni, bulan Juni, Juli, juga ke Agustus, ternyata dari 20 karyawan saya, semuanya akhirnya mereka mundur, tersisa hanya 4 karyawan. Nah, 4 karyawan yang tersisa inilah yang dipertahankan sebagai orang-orang yang membela ataupun setia kepada saya. Tetapi yang menjadi sebuah beban baru adalah di akhir Agustus, saya mengalami sesuatu yang sedikit mencurigai.
Yaitu saya keluar seringkali kalau ke buang air besar itu keluar darah. Ya, kadang-kadang pengen mules tapi tidak bisa keluar, tapi yang hanya keluar hanya darah saja. Kadang darah segar, kadang-kadang darah hitam. Bahkan kalaupun sampai bisa keluar pun itu kotorannya berwarna hitam. Akhirnya setelah saya tanya cari tahu, saya coba September itu datang ke ke rumah sakit RSCM dan untuk menanyakan kondisi kenapa nih bisa seperti ini. Nah, semua orang bilang ini gara-gara stres, lu stres, kita stres, ya semua stres pastilah ya stres gitu. Nah setelah saya dilakukan endoskopi, ternyata hasil dari endoskopi ini adalah yang sangat mencengangkan, yaitu saya ternyata sudah mengidap kanker usus besar yang posisinya dekat dengan anus sepanjang atau sebesar 8 cm dan sudah masuk ke stadium 3A. Ya, udah gitu kankernya pun kanker ganas. Oke, di situ saya sudah kayak langsung disambar geledek ya, disambar halilintar di tengah hari, kaget setengah mati karena memang selama dari muda sampai umur sekarang ini saya jarang sakit. Ya, jarang sakit. Nah, saya sakitnya itu cuma hanya sakit, ya paling sakit masuk angin seperti itu aja, nggak ada sakit-sakit yang berat. Nah, jadi setelah mendapatkan berita itu, waduh, kepala seperti kayaknya keliling semua, pening ya, semuanya seperti mau pecah ya. Dan akhirnya saya coba lakukan lagi cari dokter alternatif. Apa nih solusinya untuk kanker seperti itu? Jadi kalau dokter yang pertama bilang, wah ini harus segera dioperasi. Ya, harus dioperasi, diangkat. Kalau diangkat berarti saya harus dilakukan operasi stoma, yaitu stoma menggunakan kantong, membuang kotorannya melalui kantong, dan itu karena lokasi dekat dengan anus, maka anusnya harus ditutup. Nah, saya sebagai yang ingin normal, ya ingin tetap masih pengen sembuh tapi pengen cuma menggunakan anus saya coba cari dokter lain. Dapatlah dokter lain ini sebenarnya isinya kurang lebih sama, cuma cara penyampaiannya yang lebih baik. Jadi dia menyampaikan kita bisa coba, alternatifnya adalah kita buat tetap kantong stoma, lalu kita akan lakukan kemoterapi dan juga lakukan radioterapi mengharapkan yang senti ini lebih mengecil. Mengecilnya itu akhirnya nanti bisa ditutup lagi. Cuma memang kerja operasinya sebenarnya, nah cuma karena kasus saya dekat dengan anus, saya bukan mau potong-potong lalu karena saya merasa saya kerja di travel, saya sering traveling ke luar negeri, repot banget kalau saya sebagai kantong itu setiap hari. Nah, selanjutnya saya coba usahakan dan dokter konsekuensinya Pak Andre, yaitu Anda harus melakukan operasi 3 kali. 1, operasi pembuat kantong dulu, stoma. 2, kemo dan radioterapi, lalu operasi pemotongan daripada kanker. Yang 3, penutupan. Nah, jadi memang kalau dokter menyampaikan everything is so simple. Ya, semuanya begitu indah. Ya, ini paling juga 3 bulan, 6 bulan, paling lama 4 bulan, 6 bulan selesai, beres rapi semua. Oke, jadi akhirnya dengan keberanian dan nekatnya kita, saya lakukan yes. Nah, jadi di September itu saya dilakukan operasi pertama menggunakan stoma. Dirawat selama seminggu, lalu pulang ke rumah. Nah, cuman di sini setelah pulang ke rumah ini saya agak kagok aja ya. Apa yang stoma ini, jadi mungkin saya harus gambarkan kantong plastik yang ada di dalam perut, dipasang di perut sebelah kiri saya. Nah, jadi otomatis setiap kali makan saya seperti kayak burung. Ya, baru makan dikit, bentar lagi langsung keluar. Jadi apa yang selama ini kita normalnya manusia makan, biasanya keluar dari belakang itu prosesnya lumayan lama. Ya, dan juga prosesnya itu kita masih bisa tahan kalau lagi mules. Ya, kalau lagi melalui belakang. Tapi kalau dari kantong ini kita nggak ada cerita mules, suka-suka dia mau keluar kapan aja, mau jam berapa aja, suka-suka dia, dan nggak bisa ditahan. Oke, saya coba untuk menikmati ya, walaupun dalam hati saya ini jujur pertama kali itu saya mendapatkan itu saya marahnya ke semua ya, marah sama diri sendiri. Terus terang saya juga salah satunya saya marah kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya merasa kok Tuhan bisa kasih saya sakit kayak begini, langsung berat begini. Situ saya terus keluar emosi, tapi ya day by day akhirnya saya cuma hanya mengalami tekanan dan stres.
Masuk setelah 2 minggu kemudian saya mulai melakukan yang namanya radioterapi dan juga kemoterapi. Nah, cuman saya masih bersyukur kemo yang saya lakukan ini masih minum obat. Tapi obat yang saya minum ini satu tablet itu 500 mili harus minum 3 kali sekali minum dan diminum 2 kali. Jadi seumur-umur saya minum obat tuh paling berapa gram saja. Ya, nah ini sekali minum sekarang 1.500 dikali 2, 3.000 gram itu untuk sehari. Dilakukan selama 23 hari. Oke, saya bilang saya harus sembuh, saya harus sehat. Jadi saya pasti harusnya sehat, saya laksanakan itu, saya tetap laksanakan itu. Radioterapi dan kemo ini dilakukan setiap hari. Ya, setiap hari, day by day. Pertama saya minum, karena saya belum pernah minum obat begitu berat, ini efeknya ke saya tiba-tiba badan saya merasa dingin, beku, ya. Lalu kelayangan, mau pingsan, berdiri pun saya nggak kuat. Nah, udah gitu harus ikutin radioterapi yang harus datang ke RSCM setiap hari. Terus dokter bilang, oh itu biasa Pak, ya namanya juga masuk mungkin baru pertama kali ya. Nah, biasanya harusnya obat itu bereaksi setelah 10 hari. Tapi ini kok Bapak baru pertama kali ya, karena yang saya bilang, karena saya nggak pernah minum obat-obat yang berat. Akhirnya 1 hari, masuk ke hari kedua sama kondisinya kayak begitu. Nah, hari ketiga sudah lebih baik. Tapi ya selama 23 hari itu, saya juga mengalami banyak masalah dengan stoma. Karena secara teori, stoma itu bisa dipasang selama 3 hari. Dan lumayan sih biayanya ya. Satu stoma itu nilainya sekitar 58.000 sampai 65.000. Nah, jadi kalau secara teorinya kalau 3 hari lumayan lah dikalikan berapa hari gitu ya. Tapi ternyata buktinya pemasangan stoma ini setengah hari pun kadang-kadang copot dan bocor. Wah ini setiap hari saya berhubungan sama istri saya ini yang begitu setia mendukung saya, itu dia berhubungan setiap hari yang namanya setiap hari dengan kotoran. Ya salah posisi sedikit pecah, salah duduk bocor. Nah, jadi setiap hari seperti itu dan ini mengalami stres yang luar biasa buat saya. Saya merasa kayak, wah, saya udah cacat nih, gitu ya. Nah, terus oke, saya paksakan terus sampai akhirnya mencapai di ke 23 harinya lolos. Di situ dokter bilang, ya udah nanti kita periksa ya. Hari terakhir tanggal di 23-nya di hari ke-23 kita periksa. Dan hasilnya setelah diperiksa saya di sini ekspektasi saya terlalu tinggi. Saya terlalu yakin setelah 3 hari mengecil punya kanker saya. Ya, jadi kayaknya wah terlalu percaya diri dan percaya dengan kata-kata dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan dalam, Pak Andri, mohon maaf, alankan selama 23 hari ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kanker tapi yang di dekat anusnya, tapi malah bagian atas. Jadi harus diperpanjang lagi kemonya 14 hari. Nah, saya bilang, aduh, itu aja 23 hari udah kayak setiap hari ya mengalami stresnya tuh makan obat dan tekanannya luar biasa. Tambah lagi 14 hari. Nah, di sini disarankan, Bapak kalau mau cepat nggak usah 14 hari. Bisa 3 kali. Tapi pakai model infus. Nah, infus ini lebih dahsyat lagi efeknya. Ya. Nah, akibatnya pun juga ke badan juga akan lebih luar biasa lagi. Dan udah gitu biayanya sangat mahal sekali. Nah, jadi saya bilang, waduh, coba saya pikir-pikir dulu. Efeknya kalau pakai infus, ya itu kepala bisa botak, segala macam. Nah, itu. Nah, jadi setelah saya pikir dengan kondisi saya minum tablet aja saya udah kelayangan, bagaimana saya pakai kayak begituan. Pasti badan saya bisa lebih drop lagi. Dan jadi memang sebelumnya juga saya informasikan berat badan saya memang kelebihan ya, 120 kilo. Tapi sejak dari pengobatan itu saya jadi 94. Jadi udah lumayan banyak turunnya. Nah, jadi saya akhirnya putuskan lagi, ya udah 14 hari. Let's do it. Jalankan lagi. Oke, jalankan lagi kemonya, kita hajar lagi dengan minum obat, tapi ditambah sekarang. Seharinya 4 tablet dikali 3. Oke, saya jalankan lagi. Masuk ke hari yang sampai ke 14, ya. Ini yang hari yang menjadi membanggakan buat saya. Akhirnya saya bisa melewati waktu yang cukup panjang. Nah, di sini dari proses pertama September, Agustus, ya Agustus masuk ke September. Nah, September, Oktober. Nah, Oktober itulah baru selesai itu namanya kemoterapi dan juga radioterapinya. Ya, masuk lagi ke November. Nah, di sini dokter bilang harus istirahat 1 bulan, Pak Andri. Ya, biarkan istirahat dulu, baru nanti kita akan lakukan CT scan.
atau ya CT scan atau PET scan ya. Saya bilang ya udah sambil kita santai menikmati, cuma hanya tinggal kantong, nggak ada masalah. Nah di situ timbul masalahnya, yaitu keluar cairan bekas daripada radioterapi. Ya, cairannya setiap hari keluar. Nah, jadi di situ setiap hari jadi saya harus bersihkan, walaupun sebenarnya saya udah pakai kantong, tapi ternyata masih keluar cairan bekas daripada radioterapi. Masuk di bulan November MRI, tapi ternyata sering ketakutan ini saya jadi punya trauma masuk ke ruangan sempit. MRI itu jarak antara muka dengan kita itu cuma hanya berapa senti. Baru masuk saya udah panik, panik gitu, udah kayak udah nggak bisa nafas segala macam, akhirnya nggak bisa dilakukan CT scan. Nah CT scan lebih simpel tapi kurang maksimal hasilnya. Tapi ya udahlah, daripada saya tidak bisa juga seperti kayak masuk ke ruangan peti begitu, akhirnya ya udah dilakukan CT scan. Singkatnya, hasil dari CT scan menyenangkan, mengecil. Jadi sehingga bisa dilakukan operasi. Saya bilang, waduh, haleluya nih. Ya sia-sia hasil kerja dari bersama istri itu luar biasa. Akhirnya diputuskanlah saya harus operasi di tanggal 5 Desember 2020. Wah, saya bilang sambil nunggu ke sana saya senang banget. Tapi apa daya, karena mungkin pada saat waktu saya CT scan tersebut, ya istri saya karena setiap hari menemani saya, ini fisik kurang begitu stabil dan kuat. Nah, jadi di bulan November itu juga, ya di akhir November itu, istri saya termasuk dua anak saya, yang anak perempuan saya anak 3, ya dua perempuan 1 laki. Nah, yang anak yang perempuan 2 ini, anak yang pertama dan ketiga serta istri saya positif kena COVID-19. Jadi di dalam keadaan yang sudah mempersiapkan di operasi ini, ternyata saya harus mengantarkan sekarang kebalikannya, saya harus mengantarkan istri dan anak-anak saya ke rumah sakit untuk mereka perawatan COVID-19. Jadi tadinya yang persiapan saya begitu mentalnya sudah mulai siap, ya, sudah mulai stabil, melihat atau menyaksikan istri saya dan anak-anak saya kena COVID, ini saya langsung benar-benar jatuh down paling parah. Kenapa? Karena saya sudah sering nonton di TV, sudah lihat di berita, efek dari COVID itu mengerikan. Bahkan bisa orang meninggal dunia karena COVID. Nah, ini ketakutan saya kehilangan mereka itu luar biasa. Setiap hari saya hanya bisa berdoa, memohon, menangis gitu kan kepada Tuhan, benar-benar Tuhan, aduh, kalau memang harus kau cabut nyawanya saya, mendingan saya yang mati daripada anak dan istri saya kena juga gitu kan. Setiap hari saya hanya saya hanya bisa mengeluh dan cuma hanya bisa menangis kepada Tuhan. Nah, jadi hari yang ke-8 setelah anak-anak saya masuk di rumah sakit COVID, 2 anak saya, haleluya, Tuhan memberikan keajaiban, langsung negatif. Nah, tapi istri saya masih positif. Nah, jadi di situ saya cuma hanya berdoa lagi, Tuhan, jangan anak-anak saya sudah sehat, oke, saya terima kasih. Tapi istri saya yang paling penting juga istri saya, karena dia adalah belahan saya, belahan jiwa saya. Jangan kau ambil dia dari saya. Nah, setelah itu saya berdoa, nangis terus setiap hari gitu kan. Saya memohon kepada Tuhan. Nah, tapi akhirnya di hari yang ke-14, istri saya juga akhirnya dinyatakan negatif, bisa pulang. Nah, cuma yang jadi permasalahan baru, karena setelah COVID, istri saya pun nggak boleh ketemu dengan saya. Dia harus isolasi mandiri lagi selama 14 hari. Jadi operasi saya itu yang harusnya tanggal 5 Desember, akhirnya saya coba undur menjadi tanggal 15 Desember. Harapannya yang penting istri saya bisa keluar dari rumah sakit dulu. Isolasi mandirinya nggak apa-apa. Yang penting dia kalau udah negatif, udah diselamatkan oleh Tuhan, buat saya udah cukup. Saya cuma bilang, oke, kepada istri saya, biarlah saya operasi sendiri. Jalankan sendiri. Yang penting kalian sudah sehat dulu. Nah, ternyata memang benar 14 Desember itu istri saya sudah bisa keluar dari rumah sakit dan dia bisa beristirahat di satu tempat dengan anak-anak saya. Mereka beristirahat bertiga dan saya akhirnya memutuskan tanggal 14 masuk ke rumah sakit untuk melakukan operasi sendiri di tanggal 15. Jadi saya cuma hanya berdoa,
saya ditemani anak laki saya, dan juga yang paling penting saya didukung oleh keluarga dari adik-adik saya dan juga adik ipar saya. Ini mereka cuma hanya sebagai benar-benar adalah orang-orang yang paling sangat sayang kepada saya. Akhirnya saya datang ke rumah sakit RSCM dan saya lakukan operasi. Di saat waktu operasi tersebut, memang dokter juga menyampaikan, ataupun di bagian administrasi menyampaikan, Pak, nanti di dalam operasi ini, karena ini operasi besar, dipersiapkan ada satu masuk ICU. Saya bilang, ini masuk ICU apa ya maksudnya? Oh, ini cuma hanya jaga-jaga kalau ada apa-apa. Nah, terus saya tanya lagi sama dokter, dok, ini jaga-jaga ini, oh itu jarang Pak, yang terjadi masuk ICU. Cuma hanya kita prepare supaya kalau ada apa-apa, Bapak udah siap kamar. Nah, ini yang paling penting saya harus sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bawel di rumah sakit, bawel dengan dokter itu sangat penting. Ya, karena jangan terlalu percaya dengan mereka semua. Karena ini yang terjadi kepada saya. Jadi pada saat waktu tanggal 15 pagi saya operasi, masuklah operasi, dia bilang operasi hanya paling lama berjalan 6 jam. Ya, operasi 6 jam saja. Oke, selesai. Begitu kita kembali lagi ke kamar perawatan Anda udah bisa selesai urusannya. Oke, so simple. Oke, saya percaya, saya berdoa dengan Tuhan, inilah finalnya saya serahkan diri saya serahkan padamu. Memang kalau memang saya pun sudah di situ, sudah berserah, saya bilang terserah Tuhan. Tuhan mau tolong saya, ya tolong dengan baik, sembuhkan saya, tolong lancarkan operasi saya, dan Tuhan bisa berikan saya sesuatu yang kesempatan kedua dalam hidup saya. Nah, kalaupun memang harus lewat, ya mau ngomong apa, saya juga udah siap untuk lewat. Jadi masuklah ke ruang operasi. Di situ saya dioperasi. Ternyata apa yang terjadi di luar dugaan. Operasi yang harusnya cuma 6 jam menjadi 11 jam. Ya. Nah, jadi 11 jam ini saya pun tidak sadar. Di dalam keadaan saya di bius total itu, saya cuma hanya merasa badan saya menggigil yang luar biasa. Karena saya memang tidak menggunakan baju apa-apa, saya ingat saya cuma hanya pakai selembar kain saja gitu ya di operasi. Nah, setelah itu saya cuma hanya merasa dingin yang luar biasa, dan di dalam obat bius tersebut atau di dalam mimpi saya merasa kayak saya masuk ke dalam sebuah tarikan lubang besar. Lubang hitam ditarik, tapi saya coba bangkit untuk keluar dari lubang itu, ditarik lagi, dan saya udah nggak tahu seperti apa. Saya cuma hanya menyebutkan nama Yesus, Tuhan tolong, nggak mempan. Akhirnya saya coba menyebutkan cuma satu kata yang saya berikan, dalam nama Tuhan Yesus. Terus saya ulang, akhirnya saya bisa keluar dari lubang yang menarik saya ke dalam lubang gelap itu. Nah, di saat saya sudah mulai keluar merasa terang itu, nah di situ saya mulai kesadaran saya mulai agak sedikit terjadi. Dan apa yang terjadi, ternyata saya cuma hanya badan saya nggak bisa bergerak, mata saya saja yang cuma bisa samar-samar melihat dalam keadaan teler. Saya cuma hanya merasa di hidung saya sudah dipasang selang masuk, di mulut saya sudah dipasang oksigen mulut, ya. Dan tangan kanan kiri saya pun sudah banyak selang, termasuk ada yang buat pengambilan bekas operasi darah segala macam. Saya seperti kayak robot yang sedang ada di dalam tempat pemotongan, ya, seperti kayak binatang atau sapi yang lagi dalam tempat pemotongan. Saya nggak bisa bergerak. Saya cuma hanya merasa nggak nyaman, nafas pun juga nggak enak banget, dan ada selang masuk ke tenggorokan saya. Saya coba untuk menenangkan diri ya supaya tetap bisa nafas, tenang. Karena pada saat waktu itu karena saya panik, suster pun bilang, Pak, tenang, jangan ini, tenang. Bapak sekarang ada di ICU. Saya juga di sini berpikir, saya nggak pernah tahu yang namanya ICU seperti apa. Ternyata ICU itu adalah neraka kecil di dunia. Ya, jadi saya cuma hanya mendengar di kanan kiri saya itu bukan cuma saya saja yang mengerang sakitan, tapi banyak di kanan kiri saya juga yang mengalami hal yang sama. Nah, itu deritanya luar biasa. Nah, setelah akhirnya saya sudah mulai bisa menggerakkan kaki dan tangan, dan saya sudah bisa mulai ngomong dengan keadaan ada selang di mulut, saya cuma hanya ngomong. Ini buat apa? Saya bilang. Ini buat apa dengan keadaan ngomongnya juga nggak jelas sama suster. Suster bilang ini oksigen. Saya bilang saya nggak perlu oksigen. Saya nggak apa. Ini kalau bisa dicabut nggak? Akhirnya suster bilang, oh ya udah, Bapak udah bisa nafas, bisa nafas, dicabut oksigennya, tarik selangnya. Set. Efek dari cabut selang ini, tenggorokan saya sakit karena pasti ada luka. Ya, jadi kalau dibilang ICU itu dimasukin selang nggak apa-apa, nggak ada masalah, bohong. Ya, itu semuanya kita ada luka di sakit di sini. Nah, sekarang yang jadi permasalahan di hidung. Di hidung ini saya merasa nggak nyaman juga. Kenapa? Karena hidung ini kan masuk ke tenggorokan. Ada lagi masuk ke dalam. Saya tanya, ini untuk apa? Ini untuk masuk ke ini Bapak, usus Bapak, bukan ke usus, ke lambung. Karena di lambung Bapak takut muntah, makanya dimasukin selang itu supaya nanti muntahnya nggak bikin sakit. Saya bilang justru ini lebih sakit buat saya.
saya minta tolong dicabut. Gitu kan, saya minta tolong dicabut. Suster bilang, nggak bisa Pak, kalau dicabut pasangnya susah lagi. Gini lah, saya bilang, saya yang bertanggung jawab, saya minta cabut. Justru karena dengan ini saya mual terus, akhirnya saya pengen muntah dan saya nggak bisa napas malahan. Saya bilang, saya bersedia tanda tangan, sign, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab sendiri. Saya bilang, tolong dicabut. Akhirnya nunggu 1 jam. Nah, mulut saya ini karena banyaknya susah kesulitan untuk napas. Orang ludahnya di mulut kita banyak dan hidung ini bikin kita keluar ludah kita makin banyak. Saya bilang saya nggak merasa mual dan saya juga nggak perlu itu. Saya bilang tolong cabut. Akhirnya saya dengan kesal dan marahnya saya bilang kalau nggak mau dicabut saya cabut sendiri. Saya bilang padahal sih saya nggak berani ya. Saya sih sebenarnya nggak berani kayak begitu cabut sendiri. Cuman karena emosi saya pikir saya takutinnya susternya. Nah, karena dikontrol dengan kamera segala macam. Akhirnya oke, dokter bilang dicabut. Ditarik dari hidung, rasanya lumayan ngilu. Nah, setelah dicabut, itu baru saya namanya bisa nafas secara manusia yang benar. Ya, walaupun bekas itu sakit, ya sakit banget di leher. Nah, setelah itu, setelah selesai, ternyata saya harus dirawat di ICU. Nah, di ICU ini kanan kiri saya itu banyak orang yang sama, punya penyakit yang lebih mengerikan bahkan. Ada anak kecil yang kanker otak, baru selesai operasi, dia menangis karena ibunya nggak ada. Dia menjerit-jerit di sebelah saya, belum mesinnya, belum seberang saya juga ada seorang bapak-bapak yang ingin bunuh diri. Kenapa? Karena dia sudah sakit kankernya, sudah dari otak, nyambung ke paru-paru, nyambung lagi ke semua, hampir mau mati. Saya bilang, waduh, ini saya kalau makin lama makin di sini, bukan saya sehat, malah makin cepat saya kembali kepada Tuhan. Saya bilang, tolong suster, kalau saya kan sekarang udah mulai stabil, saya minta tolong saya balik ke kamar. Akhirnya saya baru balik ke kamar. Itu pun nunggu. Jadi saya di ICU selama 24 jam, 1 harian penuh. Tapi itu sudah seperti, menurut saya sih, sudah seperti kayak di neraka, benar-benar neraka. Dan saya benar-benar keluar dari sana, itu haleluya, saya kembali ke kamar. Dan apesnya lagi, di kamar saya itu sebelahnya lagi renovasi. Yang sampai jam 3 pagi, nggak selesai ngelas segala macam. Tapi saya bilang, mendingan saya dengerin suara ngelasan, daripada saya harus dengerin suara jeritan orang di dalam kamar ICU. Saya nikmati, ya setelah itu seminggu, kemudian saya boleh pulang. Nah, setelah pulang ternyata efek dari operasi ini baru keluar setelah seminggunya. Baru pulang ke rumah, sakit yang luar biasa terjadi di bagian anus saya bekas operasinya. Nah, jadi mungkin seperti yang saya harus informasikan, operasi di seluruh badan itu menyakitkan, tapi yang paling sakit justru adalah di daerah, bagian anus. Jadi jangan pernah deh operasi yang namanya ambeien segala macam, karena sakitnya itu panjang banget di sana. 1 hari pulang ke rumah, malamnya saya balik lagi ICU karena udah nggak tahan banget sakitnya. Masuk lagi, rawat lagi dari mulai 22 Desember sampai tanggal 31 Desember, dan di situ sakitnya benar-benar tidak berhenti. Sampai saya dikasih obat penahan sakit berbagai macam. Efeknya yang terakhir saya nge-fly. Ya, nge-fly kelebihan overdosis daripada obat penahan sakit. Nah, jadi akhir di tanggal 31, istri saya juga sudah datang ke rumah sakit menemani saya. Akhirnya saya bisa pulang, saya cuma hanya berdoa, Tuhan boleh nggak saya malam tahun baru saya bisa barengan sama anak-anak saya. Karena saya udah kangen sama mereka. Sudah 1 bulan saya nggak ketemu sama mereka. Akhirnya saya tanggal 31 pulang, walaupun tidak merayakan tahun baru secara spesifik, tapi saya merasa indah banget lah hidup saya bisa bersama-sama dengan anak saya. Jadi di situ saya berkumpul, berdoa, ya udah terima kasih. Masuk ke bulan Januari dan mulai ke bulan ke Februari, ternyata selama Januari itu saya mengalami rembesan. Ya, rembesan yang banyak dari anus saya itu yang kadang-kadang berbarengan dengan sakit yang luar biasa. Nah, ini makin menderita lagi. Ya, jadi sebenarnya operasinya masih sebentar. Ya, 11 jam selesai, tapi efek operasi itu yang sangat luar biasa. Dari Desember sampai Januari, sampai Februari, dan sampai hari ini, rembesan itu masih ada. Nah, di tengah-tengah perjalanan saya Januari itu, saya akhirnya ketemu dengan Pak Tumbur. Pak Tumbur ini memang sudah kenal saya lama, ya sudah dari beberapa tahun yang lampau kenal lama. Dan juga Pak Tumbur ini ketemu, cuma ngomong sama saya, cuma WA, Tri, kamu kalau ada waktu, boleh nggak kamu ke tempat saya, ke rumah saya, nanti saya kenalkan dengan istri saya, dengan istrinya Pak Tumbur, Bu Sisi. Karena Bu Sisi adalah seorang juga penyintas kanker ya. Saya bilang oke, saya sempatkan ke sana. Cuma Pak Tumbur bagaimana nih? Saya kan lagi COVID nih. Kondisi saya kan nggak benar-benar lemah, nggak boleh sampai saya kena COVID juga. Kalau kena COVID ya udah lewat lah judul ceritanya, amit-amit gitu kan. Jadi datang aja ke rumah saya, nanti saya sudah siapkan sesuatu yang coba nanti kita coba diskusikan. Saya janjian datanglah dengan Ibu Sisi di Januari itu pertengahan. Nah, jadi setelah datang ke rumah Bu Sisi, ternyata di tempatnya Bu Sisi ini sudah disediakan, atau Bu Sisi mengenalkan, Dri, aku ini adalah penyintas kanker, ya. Dan juga di sini aku
menceritakan bagaimana dia juga berjuang melawan kanker itu dan akhirnya selamat dengan berbagai macam cara. Dan yang hebatnya dari musisi ini, beliau di sini saya bukannya mau mau menambahkan plus-plus, tapi ini berdasarkan based on story saya sendiri yang saya alami dengan Bu Sisi. Jadi Bu Sisi ini ahli dari akupuntur. Akupunturnya ini luar biasa. Beliau ini belajar sebenarnya buat diri sendiri. Ya, karena beliau juga kena kanker dan beliau belajar akupuntur dan juga belajar untuk buat menyediakan berbagai macam makanan dan juga berbagai macam cara untuk bisa survive dari kanker. Oke, saya datang ke Bu Sisi, lalu saya dilakukan akupuntur yang pertama. Nah, akupunturnya pun menggunakan alat-alat yang luar biasa. Ya, di sini dikasih tahu sakitnya saya di sini. Tapi sebelum saya masuk ruangan, ternyata Bu Sisi pun sudah mengamankan ruangannya ini. Jadi di rumahnya Bu Sisi ini, kenapa saya berani? Karena dia ada satu alat yang memang terbukti. Sampai saat ini saya sudah bolak-balik ke rumah Bu Sisi. Amit-amit dan puji Tuhan saya terjauhkan daripada COVID dan saya selama terapi pun tidak menggunakan masker. Tapi kalau Bu Sisinya ya sama timnya itu memang mereka semuanya menggunakan masker, benar-benar jalankan sesuai protokol. Nah, jadi pertama saya ditemukan di sana ternyata Bu Sisi cuma bilang, "Tri, ya masa lalu memang berat. Tapi sebenarnya masalah yang paling berat adalah marah, emosi yang ada di dalam tubuh saya, yang tersimpan di dalam tubuh saya. Ini yang harus dirilis dulu supaya saya bisa buat segera recovery." Saya bilang ya memang siapa yang nggak marah sih Bu Sisi kalau udah kayak gitu. Ibaratnya saya ini udah jatuh ke tangga, udah jatuh dari tangga, masuk ke got, udah gitu ada siram sama kotoran, udah gitu diinjek-injek lagi. Nah ini saya udah paling bottom dah. Jadi mungkin kalau Bapak melihat penderitaan saya ini gampang. Kalau misalnya ada Bapak Ibu sekalian di sini yang merasa, aduh gua kok menderita banget, salah. Ya ternyata ada si Andri yang lebih menderita daripada Bapak Ibu sekalian. Nah jadi memang saya yang lebih menderita dari semuanya ini, gitu ya. Udah gitu akhirnya Bu Sisi membantu saya merilis semua sakit hati, semua luka-luka hati saya, luka di badan saya, luka di emosi saya, dan semua emosinya ini yang dilepas sama Bu Sisi secara bertahap. Nah, setelah saya terlepas dari emosi-emosi ini, saya sudah mulai sekarang sampai saat ini saya bersyukur sudah lebih baik jauh lebih baik daripada sebelumnya. Rembesan-rembesannya pun juga ada, tapi sudah mulai berkurang jauh. Tapi sebenarnya ternyata masalahnya bukan dari masalah itu. Ya itu ya tadi. Masalahnya adalah emosi atau luka-luka yang pernah ada di dalam tubuh saya. Bu Sisi bisa membacakan semua luka yang pernah terjadi ketika saya masih sekolah SD. Waktu SMP, SMA dia tahu semua. Dan saya nggak pernah cerita apapun juga. Dan sekali lagi Bu Sisi bukan cenayang. Ya bukannya beliau ini bukannya sebagai tukang ramal. Oh begini enggak. Dia membaca dari tubuh saya dan karena beliau seorang yang memang belajar luar biasa. Belajar dari China dan dia memang seorang bukan seorang ilmuwan ibaratnya menurut saya. Nah jadi saya berapa kali sudah 6 kali saya dilakukan akupuntur. Ini penyakit sakit yang saya derita sampai saat ini sudah berkurang hampir 80%. Sisanya tinggal mungkin 15-20% lagi aja yang saya masih tersisa sekarang. Tetapi yang paling penting saya merasa lepas. Nah lepas ini yang saya diringankan. Dan udah gitu Bu Sisi pun membantu saya melalui nutrisi. Ya, jadi beliau ini memberikan saya bantuan banyak cara. Jadi selain ini, ya pakai ini, diobati di sini. Dia juga beliau mengajarkan saya kalau seandainya sakit mendadak seperti apa. Nah, saya harus dipencet di bagian apa. Beliau mengajarkan saya. Jadi saya mengantisipasinya jika terjadi sesuatu lagi sakit gimana, saya tetap masih bisa survive. Gitu. Jadi masih bisa bertahan. Nah, jadi setelah itu beliau juga menyediakan saya nutrisi. Ya, salah satunya yang paling sering terjadi yaitu saya sering drop. Dropnya di mana? Ketika saya lagi terlalu lemah atau capek, ini tiba-tiba pusing, keluar keringat dingin, itu bisa keluar sebesar-besar kayak biji jagung, ya, dan itu saya bikin langsung jatuh dan bisa pingsan. Nah, Bu Sisi memberikan saya banyak nutrisi. Salah satunya yang nutrisi yang paling beliau sering bikinin buat saya itu adalah sup Manado. Tanpa pakai daging-dagingan, tapi ini kuahnya ini bikin saya hangat. Nah, jadi ketika saya terapi, ini spesial karena kemarin saya drop, jadi beliau bikinin saya itu, dan itu saya benar-benar badan saya langsung enak. Dan beliau juga ngajarin saya buat kalau kita sakit, kalau tiba-tiba ada yang drop gimana. Nah ini salah satunya pencet di bagian sini, ya di antara mulut kita. Nah ini ditekan-tekan. Ini bisa dipraktekkan juga kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang lagi drop ya di rumah ya, atau di jalan, kita merasa pusing atau mabok, pencet ini tekan-tekan aja sampai akhirnya stabil. Kita puncatnya bisa balik lagi normal. Dan ini sudah saya jalankan. Nah jadi yang paling lagi ya posisi di sini membantu saya. Selain itu saya juga susah tidur. Ya jadi beliau ini memang banyak macam cara untuk buat bisa
survive. Tapi yang paling penting untuk cepat sehat adalah tidur yang benar. Minimum 8 jam itu harus, kalau bisa ya 10 jam lebih bagus. Tapi kalaupun enggak, 8 jam atau paling enggak 4 jam kamu bisa tidur pulas, itu kamu bisa recovery-nya lebih cepat. Nah, jadi nutrisi-nutrisi yang dikasih sama Bu Sisi ini menurut saya sih worth it banget ya. Ya harganya pun juga yang menurut saya juga Bu Sisi ini juga termasuk apa namanya untuk tusuk jarum. Saya di rumah sakit itu di RSCM dikenakan 15 menit seharga 1,5 juta. Ya, 1,5 juta. Nah, bayangkan itu harus dilakukan selama 30 hari di rumah sakit. Akhirnya saya udah nggak sanggup. Kenapa? Karena saya nggak di cover asuransi juga. Jadi semua ini berbiaya, bayar sendiri. Sampai saya pun biayanya harus korbankan biaya kuliah anak saya yang harusnya kuliah tahun ini saya pakai dulu untuk berobat. Ya udah, yang penting anak saya pun ngomong, papi pakai dulu aja. Saya nggak kuliah nggak apa-apa. Yang penting papi tetap live. Saya lebih butuh papi hidup daripada saya kuliah. Nah, jadi akhirnya saya di sini pindah ke Bu Sisi. Bu Sisi pun mengenakan biayanya benar-benar menurut saya sangat worth it banget ya. 300.000 sekali kunjungan, itu 2,5 jam saya dilakukan tusuk jarum selama hampir 35 menit. Lalu juga ada refleksinya ya, bukan refleksi sih tepatnya kayak hot stone, dan juga di massage ini. Nah, di massage ini memang menurut saya yang sangat ngebantu banget. Dan ini luar biasa. Makanya saya bilang Bu Sisi, terima kasih banget nih. Karena bagaimanapun juga Bu Sisi dan Pak Tumbur, ini adalah you are my angel. Ya, kalian adalah Bapak dan Ibu saya yang boleh katakan di sini, kakak saya yang menolong saya bisa survive melewati semua sakit yang saya derita. Nah, jadi udah gitu juga beliau memberikan saya nutrisi, ya, dari mulai minuman nutrisi, dan yang paling penting, yang terakhir beliau kasih lagi adalah bantal. Bantalnya memang simpel. Bantal bisa beli di mana aja, tapi yang bantal dikasih sama Bu Sisi itu bantalnya latek. Lateknya ini nggak terlalu tebal, dan emang saya udah akui ini luar biasa. Biasanya saya kalau tidur sakit leher itu kalau udah bangun salah bantal apa itu paling nggak bisa, dan saya nggak bisa dipijit. Nggak bisa dipijit dalam arti kata saya pakai mesin yang bangku yang dipijit atau pijit tengkorak nggak bisa karena saya masih punya kantong. Nah, bantal itu pun sangat ngebantu banget nih Bu Sisi. Ya, saya terima kasih sekali ya dengan harga yang menurut saya kalau saya udah cek tuh latek itu mahal banget ya di luar sana, tapi di sini harganya masih masuk akal buat saya, dan saya akhirnya ambil 2 buat Bu Sisi juga, dan ini sampai sekarang saya pakai buat tidur dan buat penganjal di bagian pinggang saya. Nah, ini ngebantu banget. Nah, jadi apa yang sudah saya alami ini ya, tadinya saya begitu marah, begitu benci kepada Tuhan. Ya, begitu luar biasanya saya begitu marahnya nggak tertahankan sama Tuhan. Saya bilang, kenapa sih Tuhan menghukum saya seperti ini? Kenapa nggak matiin aja saya? Lebih baik saya mati daripada kayak begini. Tetapi dengan saya merilis emosi saya, merilis semua marah saya, melepas semua luka-luka yang ada di dalam saya, akhirnya Tuhan dengan waktu yang berjalan ini memberikan saya banyak pertolongan. Ternyata, ya setiap kita berdoa, jangan selalu berharap doa kita langsung dikabulkan. Karena Tuhan ya mengabulkan doa kita bukannya doa yang kita mau. Ya, Dia memberikan apa yang kita butuhkan, dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan ini sudah terjadi kepada saya. Ya, jadi saya minta waktu itu, Tuhan, ini biayanya gimana nih, makin hari makin besar, karena makin biaya rumah sakit untuk buat kesananya besar sekali. Akhirnya Tuhan ada aja jalan nih buat saya. Ya benar-benar terjadi. Sampai waktu saya mau jual aset yang sudah saya ada pun juga nggak semudah kayak kita mau jualan. Saya punya tanah mau saya jual, tapi nggak secepat apa yang kita jual. Saya coba tawarin dengan harga turun-turun, orang nggak mau beli juga pada saat keadaan seperti sekarang. Nah, jadi saat lagi saya benar-benar lagi kekurangan kemarin, akhirnya ada aja yang nolongin saya. Entah itu dari teman yang memang sahabat saya sendiri, atau bahkan klien-klien saya pun banyak membantu saya. Dan yang paling penting, orang yang nggak kenal pun bisa tiba-tiba datang dan membantu saya. Ini yang luar biasa Tuhan sudah jalankan kepada saya. Jadi saya selalu ingat dan selalu berdoa kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Nah, jadi di sini apapun agama kita, ya percayalah dengan Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita percayai. Karena Tuhan itu nggak bakal pernah ninggalin kita. Ya, walaupun di saat saya kemarin sudah benar-benar nyerah waktu sakit luar biasa setelah waktu habis selesai operasi, di situ saya cuma hanya bisa menangis dan menangis. Kenapa? Karena sakitnya itu benar-benar luar biasa. Dikasih suntikan obat penahan sakit painkiller 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 macam painkiller, nggak ada yang mempan. Semuanya sakit. Dan pendarahan keluar dari anus saya pun luar biasa begitu banyak. Nah, tapi akhirnya Tuhan memberikan bantuannya melalui apa? Ya itu saya bilang dengan banyak
orang yang mendoakan saya gitu kan. Terus banyak yang saya memang sengaja waktu dari pertama saya kena dengan kanker ini, saya memang pasang di medsos. Saya pasang di Instagram, saya pasang saya pasang di Facebook. Saya ceritakan masalahnya. Tapi ya mungkin orang bilang, wah lu lebay lu. Enggak, saya tujuannya bukan lebay. Saya justru mau tahu dari teman-teman yang pernah ngalamin, bisa sharing kepada saya. Dan saya juga bisa sharing kepada teman-teman yang nggak tahu, nih ternyata kalau lagi kanker itu adalah seperti ini. Nah dari kesimpulan yang saya sudah jalankan sekarang, saya sih cuma hanya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, jika ada ya teman, saudara, ataupun siapapun yang mengalami kanker, lebih baik jangan sampai ikut kemo. Oke? Jangan ikut kemo dan juga jangan sampai kayak radioterapi segala macam. Ya, selama masih bisa kita obati dengan cara merubah cara hidup kita, dan kalau memang bukan berat-berat sekali, itu masih bisa disembuhkan dengan merubah gaya hidup kita. Gaya hidup kita bisa rubah dengan caranya makanannya kita rubah. Jadi kanker yang saya kena ini, itu diakibatkan saya memang terlalu suka atau terlalu banyak makan daging merah. Khususnya daging sapi yang suka di barbecue atau makan sate-satean. Nah itu yang berbahaya, justru itu yang mengakibatkan saya kena kanker dari sana. Nah, jadi kalau memang mau makan sapi pun boleh, tapi ya harus benar-benar sekarang dikontrol. Daging merah itu sangat bahaya sekali. Nah jadi memang itu yang mengakibatkan saya kena kanker, dan memang itu memang terjadi, dan saya sudah perhatikan memang iya. Dan udah gitu saya memang kelebihan berat badan. Nah, jadi itu posisi yang saya sampaikan dulu, bahwa inilah yang perjalanan hidup saya yang memang ternyata sekarang ini saya tinggal menuju satu langkah lagi untuk menuju kesembuhan, dan nanti operasi terakhir adalah menutup kembali stoma saya dan saya kembali lagi hidup menjadi normal, menjadi anak Tuhan yang lebih berbakti kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Pak Andri, kesaksian yang luar biasa sekali. Bapak Ibu, kalau kita melihat kondisi yang ada, satu hal, saya waktu Pak Andri cerita ya kesaksiannya segala macam, saya cuma bilang Tuhan, bersyukur Tuhan. Jadi setiap orang itu nggak melebihi kok dari kemampuannya. Gampang nggak ngomongnya? Nggak gampang. Tapi setiap kita Tuhan punya rencana masing-masing. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan sampai di sini ke Pak Tumbur, ke saya atau ke Pak Andri, silakan. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau mungkin ada Bapak Ibu yang mau didoakan, boleh chat. Ada Bu. Ya, silakan Bu Rahel. Ibu, apakah bisa memberikan tip kepada kami untuk cara makan yang benar gitu, agar kami tetap sehat gitu. Itu, terima kasih. Seperti yang beberapa kali seminar saya, ini seminar yang ke-8, sebenarnya gampang kok. 1, naikin seratnya. Kalau umpamanya seratnya kepenuhin 25 gram, itu paling minim ya. Kalau umpamanya untuk laki 35, untuk wanita 25. Kalau itu kepenuhi aja, ya itu udah basic ya. At least nutrisi yang ada itu masuk. Kita nggak usah ngomong yang lain. Paling basic itu adalah naikin konsumsi sayur dan buah ya, dengan menaikkan serat 25 sampai 35 gram per hari itu cukup bantu. Tapi kalau umpamanya untuk kasus kayak umpamanya cancer dan lain sebagainya, itu lihat kasus per kasus. Tapi pada setiap orang pada umumnya sih 25 gram sampai 35 gram sesuai dengan rekomendasi dari Depkes maupun WHO atau ini, itu satu step dulu. Jadi makanya kan tadi saya katakan kan waktu pertama 50-50 waktu pertama sekali sop dulu, terus kemudian salad ataupun umpamanya gado-gado atau apa, baru kemudian 50 komposisinya dari piring itu 50-nya lagi itu adalah makanan yang apakah umbi-umbian, apakah nasi merah atau apa. Jadi setiap kita punya kesukaan masing-masing, itu bisa di-adjust kok dengan sedemikian rupa. Tapi yang paling utama adalah underline mandatory ya, nggak bisa kata enggak, 25 gram serat per hari. Seratnya dari mana? Dari sayur dan buah. Bisa nggak dari suplemen? Lihat kasus. Tapi dengan adanya kita makan sayur dan buah, kita dapat apa? Nggak hanya sekedar serat, tapi dapat mikronutrisi yang lainnya. Ada lagi yang pertanyaan? Sayurnya itu sayur matang apa sayur mentah?
Variasi sih sedemikian rupa. Jadi kayak umpamanya di Sunda tuh ada apa namanya kotek ya dengan segala macam ininya. Terus kalau bisa dikombinasi sih. Jadi kalau saya sih nggak bisa mentah 100% saya nggak bisa. Jadi saya 60, 40 atau 70, 30, 60 matang, 30 mentah atau 40 mentah. Jadi saya kombinasi di situ sih. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Ya, Ada lagi? Kalau dari saya mungkin bukan pertanyaan ya Bu Sisi. Ya, silakan. Tapi saya melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Tumbur, Bu Sisi, sama orang-orang yang bersaksi yang selama ini saya sempat dengar ya. Hari ini Pak Andre, saya pikir ini suatu pelayanan yang luar biasa ya. Maksudnya semua itu jadi berkat gitu ya. Pak Andre tadi menjadi berkat untuk bagaimana kita menghadapi sakit dan bagaimana kita bisa mengalahkan rasa cemas itu ya satu-satunya memang harus datang pada Tuhan itu. Ya itu kan saya rasa bukan cuma penyakit kanker ya, semua orang yang sakit kalau mendengarkan kesaksian ini sangat diberkati oleh kesaksian Andre ya. Bagaimana dia dengan jujur menceritakan pergumulannya dengan Tuhan dan bagaimana dia bisa memenangkan juga karena dia datang pada Tuhan ya. Itu bisa menguatkan untuk semua penyakit saya pikir ya. Maksudnya semua orang yang sakit itu perlu dengar gitu loh kesaksian-kesaksian. Dan memang harus diakui ya, yang paling ditakutkan memang penyakit kanker. Nah, jadi kalau penyakit-penyakit lain mendengarkan kesaksian ini ya pasti sangat dikuatkan karena orang yang sakit kanker aja bisa menghadapinya bersama Tuhan gitu. Apalagi kalau penyakit lain ya harusnya bisa belajar banyak ya dari yang bersaksi. Sekaligus juga ada follow up-nya. Follow up-nya apa? Makanan yang sehat. Tapi yang sehat bukan cuma makanannya aja, tapi juga rohaninya dari Pak Tumbur. Jadi saya kira ini pelayanan yang luar biasa Bu Sisi. Itu aja. Terima kasih saya ya, walaupun saya nggak ada penyakit, tapi saya pikir ini saya bisa banyak belajar untuk saya bisa menguatkan yang lain juga dengan saya mengikuti acara yang diadakan oleh Areopagus. Dan saya sangat berterima kasih untuk orang-orang yang mau bersaksi. Terima kasih Bu Rahel. Bu Rahel next ya. Kayaknya kesaksian saya dibandingin yang lain udah luar biasa. Nggak apa-apa. Namanya ini forum kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Ini suatu pengalaman yang menguatkan satu dengan yang lain dan yang paling utama adalah Kristus yang ditinggikan. Karena segala sesuatu nggak ada lain selain Kristus. Karena Dia adalah kekuatan kita bagi setiap kita masing-masing. Saya percaya ada beberapa Bapak Ibu yang kondisinya juga tidak lagi kondisi yang prima saat ini. Mungkin ada pertanyaan atau apa, kita bisa saling mendoakan di sini. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi. Ya, terima kasih dari saya. Terima kasih Bu Rahel. Tuhan berkati. Bu, kalau untuk program berikutnya kita tahunya dari mana, Bu? Oh, oke. Ibu, Bapak bisa masukin nomor HP-nya nggak di chat, ya? Atau ke HP saya juga bisa. Nanti saya akan 0812 9818 3222. Jadi miss call aja ke saya. Nanti saya akan, atau umpamanya WA ke saya, nanti saya akan forward ke Bapak Ibu. Tapi kalau umpamanya bisa masukin nomor teleponnya juga oke di sini. Tapi kalau enggak bisa WA ke saya, nanti saya akan jawab, nanti kita akan forward bersama-sama. Ada pertanyaan ke Pak Tumbur dan ke Pak Andri? Silakan. Ini dari macam-macam area, ini ada dari Riau, ada dari apa namanya? Lampung ya. Ada dari beberapa lagi deh yang lain? Oh, dari Medan juga ada ya? Dari Surabaya, Bu. Surabaya, siapa Ibu? Sandra. Oh, Ibu Sandra. Selamat bergabung, Bu Sandra. Tahu dari mana, Ibu? Saya dari grup Komsim. Dari grup itu dokter-dokter itu. Saya juga nggak terlalu, cuma diajak gabung di situ. Jadi saya lihat ada ini, saya coba masuk, ya ternyata cocok lah. Terima kasih Ibu, selamat bergabung. Terima kasih. Bu, kok nggak bikin grup WA aja Bu?
kan lebih Grup gampang WA dilihat. semua pada komplain Bu kalau dibikin grup WA. Nggak hanya ini aja, kita punya ada beberapa forum khususnya Areopagus setiap kali bikin grup WA yang ada, nggak ada yang mau, semuanya pada left, pada komplain. Jadi kita pikir ini nggak hanya sekali, jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya juga begitu. Jadi kita putusin kita nggak ada grup WA, jadi kita blast aja informasinya, kita ketemu nanti mungkin kalau umpamanya udah COVID udah oke, segala macam kita bisa off air. Itu yang paling ideal sih. Ya, baik. Ada lagi sebelum kita akhiri? Halo. Halo. Oh iya. Ya, saya dengan Ibu Pingkan. Sebentar. Bu Lili ya, bukan? Saudara Pingkan. Oh, oke. Ya, Bu Pingkan. Ya, silakan Bu. Masih di mute. Oh, mute? Oh, udah nih, udah di unmute. Ya, saya dari GRI Pusat Jakarta. Jadi suami saya kasih link ini untuk saya ikut. Saya coba ikut karena saya karena saya ini baru pertama ngalamin. Jadi belum tahu kenapa gitu. Kita masih tunggu hasil biopsi. Katanya malam ini sih bilangnya. Jadi saya bantu ini aja, bantu doa aja. Ya, kita doain Bu. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan doakan Bu Pingkan. Dan ini pengalaman yang nggak menyenangkan, tapi Tuhan kasih kekuatan kok buat kita semua. Percaya Ibu. Terima kasih Bu. Saya nggak ngerti mesti ngapain ya. Doa, saya doa terus. Cuman ya nunggu hasil kayak apa ya, nunggu apa ke depannya nanti saya jadinya apa. Apakah nanti yang setelah hasil keluar saya harus operasi atau harus kemo? Saya nggak tahu. Jadi kayak blank gitu loh. Mungkin kalau ada yang bisa kasih saran ke saya ketika ya keputusannya tidak baik, saya harus lakukan banyak hal. Apakah ada saran rumah sakit atau saya sekarang di Royal Taruna dengan Dokter Alfia. Jadi saya mau jalan terus supaya adalah pengobatan untuk ke situ. Cuman masih tunggu hasil biopsi, tapi hari ini sudah keluar. Baru nanti malam setelah suami saya pulang kerja, baru dia jelaskan gitu. Bantu kan kalau misalkan apa gitu nanti saya akan share, ya memang saya perlu WhatsApp sih untuk lebih banyak cerita. Jadi saya seperti dibantulah untuk mengawal ke arah sana gitu. Seandainya tidak seperti apa yang dokter sarankan, menurut rekan-rekan di sini saya bisa koreksi gitu supaya jangan sampai seperti Bapak tadi kan mengalami satu hal yang tidak sesuai dengan keadaannya begitu. Jadi tidak pas pada pengobatan yang seharusnya dilakukan begitu Bu. Seandainya saya bisa dapat WA gitu supaya bisa konsultasi. Karena hal ini saya memang belum pernah jalani sama sekali. Waktu itu saya demam terus saya merasakan pinggang tulang semua. Ternyata cek HB saya udah di angka 9. Oh sebelumnya 8. Habis itu mereka sarankan transfusi darah. Saya udah transfusi darah 3 kali. Dan HB saya udah naik jadi 10. Tapi lanjut pulang rumah. Saya makin lemah, makin down gitu. Jadi tulang-tulang saya pada sakit, lemas gitu. Terus habis itu saya
masuk lagi ke rumah sakit. Udahlah, kita udah bingung menangani, takut salah. Ya udah, langsung suami bawa saya ke rumah sakit. Itu belum ketahui saya kenapa. Habis itu kan kalau sekarang masuk rumah sakit harus ada PCR lengkap tuh, termasuk yang torek segala macam. Nah di situ dokter udah bilang ke suami saya kalau ini bukan penyakit biasa, sepertinya dia ada di payudara gitu. Jadi diperiksa lanjutan lah sama mereka. Akhirnya ini ketahuan kalau katanya ada benda di payudara saya dan dia itu sejenis kanker katanya. Terus suami saya nggak ragu di tempat ini karena dia lihat onkologinya kurang terkenal atau gimana gitu. Nah dia bawalah ke sini. Ada referensi dari teman karena ini dokter ahli bedah kanker untuk dia dari Malaysia gitu. Jadi kita cobalah yang referensi dari teman yang sudah dia bilang ini bagus. Gitu. Jadi saya ke sini. Ya udah lakukan semua, kemo, mamo semua sudah dilakukan. Tapi biopsi juga sudah dilakukan. Jadi tinggal nunggu hasil biopsi baru si dokter bisa memutuskan. Udah lengkap nih rangkai ceritanya. Jadi dia bisa tahu apa yang ada di sini, kanker tipe apa gitu. Nah itu yang menurut saya yang bikin deg-degan gitu loh. Aduh, gimana persiapannya saya kalau tahu ternyata saya yang memang positif gitu. Terus nanti kan pasti harus operasi, terus kemo lagi gitu. Nah, saya sebaiknya bagaimana untuk kemo ya, Dok? Ke dokter. Kan pasti ada, saya dengar-dengar sih menyedihkan ya hasilnya, terus nggak enak. Nah, ada saran apa begitu? Kira-kira ada yang bisa bantu jawab nggak? Sore, Ibu. Ya, sorry Bu. Dan Ibu siapa ini ya? Saya Ibu Rosil Clara Pingkan. Oh, Saya Bu. di GRII Jakarta Oh, Pusat. Bu Pingkan ya. Iya. Saya boleh ikut nimbrung ya? Ya, silakan Bu Lili. Iya, saya juga kan ini penderita kanker. Dan saya payudara ya, sama seperti yang tadi Ibu Pingkan alamin. Tadi kan Ibu Pingkan kan bilang kan takut tuh kalau di kemo. Iya. Saya juga tuh kayak gitu tuh Bu. Saya takut banget di kemo sampai saya tuh nggak berani gitu. Tapi ternyata ya lebih baik untuk di kemo ya. Tapi mungkin beda-beda ya. Saya sih di kemo kemarin, saya diradiasi gitu loh. Memang kita sakit gitu. Tapi akan lebih baik gitu loh Bu. Yang saya rasakan sendiri Bu ya, yang saya alami gitu loh. Pengalaman saya waktu saya di kemo sama teman-teman itu yang nggak di kemo tuh dia lebih cepat menjalar gitu loh Bu. Itu sih yang saya alami seperti itu ya. Saya kemarin di kemo dan radiasi. Ya puji Tuhan sampai hari ini pun saya tetap sehat. Ya masih bisa istilahnya beraktivitas dengan baik. Memang rambut rontok, badan sakit semua, itu sudah pasti. Tapi kalau kita bersama sama Tuhan, saya percaya ya pasti semua akan bisa kita lalui bersama dengan Tuhan lah. Ya, amin. Itu sih Bu Pingkan ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Semua berserah sama Tuhan aja gitu loh. Pokoknya Tuhan kasih yang terbaik. Iya. Oke. Ya, ini satu anugerah memang, tapi kegiatan seterusnya untuk bikin saya jadi bingung gitu apa yang saya harus gimana. Ya, Bu Pingkan Ya. mau apa namanya tindakan mau kemo atau radiasi, coba discuss lagi ke keluarga ya. Setiap orang pasti punya pilihan ya. Ada yang kemo, ada yang nggak kemo. Resikonya seperti apa? Itu apa namanya? Coba discuss ke keluarga dan putuskan yang terbaik, dan yang paling utama adalah diskusikan lagi kembali ke dokter kita masing-masing. Setelah itu kita baru ambil keputusan mana yang terbaik. Jadi saya di sini saya nggak bilang, wah kamu nggak boleh kemo, kamu nggak boleh radiasi karena kondisinya seperti kayak gini. Saya tahu apa yang saya ambil dan saya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Itu yang saya selalu katakan. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang mau kemo, yang terbaik itu menurut Bapak Ibu apa, mau kemo atau radiasi, go ahead ya. Karena semua itu adalah yang terbaik kok. Kalau umpamanya melihat apa namanya ada efek apa segala macam,
semuanya pasti ada plus minusnya, ya. Waktu saya ngambil keputusan untuk saya nggak kemo, saya juga ditekan sih, ya. Tapi kembali lagi, coba diskusikan di keluarga. Yang terbaik dan yang paling utama adalah Kristus tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun. Ya, apakah ibu akan persiapan untuk kemo atau radiasi seperti perjalanannya Pak Andri, ya, itu adalah satu perjuangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Tapi setelah kita flashback ke belakang, kayak seperti Pak Andri dan saya juga, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang pernah sakit juga, kita boleh melihat ke belakang. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup, yang terus menghidupkan saya sampai kematian. Jadi kalau kita sudah terima Kristus, jaminannya adalah keselamatan. Itu yang saya bisa katakan di sini, Bu, karena ini memang forum Kristen, walaupun kami ada beberapa juga yang nggak seiman dengan kita, tapi saya menyatakan bahwa iman saya menjadi kekuatan buat saya pribadi, dan mungkin juga Bapak Ibu punya iman, itu akan menguatkan kita semua. Terima kasih, Bu. Selamat berjuang, Ibu, dan itu gak gampang. Yang paling utama adalah lutut kita, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, kalau Ibu ada pertanyaan atau apapun, bisa WA saya, bisa chat ke saya jawab melalui WA. Boleh, Bu. Terima kasih, Bu Pinkan. Semangat, Bu. Ini jadi satu pembelajaran bahwa Tuhan itu ajaib buat setiap kita. Closing statement mungkin dari Pak Andri atau Pak Tumbur sebelumnya. Mungkin Pak saya Andri dulu, tambahin sedikit ya. Tambahin sedikit, Bu Sisi. Ya. Buat Bu Pinkan, jadi gini Bu Pinkan ya, setiap orang benar kata Bu Sisi itu boleh pilihan. Tapi siapapun juga di sini yang mungkin nanti ada saudaranya ataupun diri sendiri sakit, satu yang saya harus sampaikan dari pengalaman saya, supaya saya bisa coba terus bertahan dan bisa menuju ke kesembuhan, accept. Ya, accept. Wherever ataupun apapun yang sudah terjadi kepada kita, terimalah itu dengan keikhlasan. Ya. Ikhlas ini adalah menjadi kunci utama supaya kita survive. Jadi takut, semua orang takut, Bu. Siapapun pasti takut. Ya, jadi nggak ada mungkin di sini satupun manusia yang dikasih sakit yang begini, sakit begini, ya nggak ada yang nggak takut. Jadi saran saya satu, ya jangan kena kanker pertama. Kalau sudah kena kanker, accept. Terima itu dengan hati yang tulus, kita serahkan kepada Tuhan. Tidak gampang, memang tidak gampang, sudah alami. Nggak mudah. Yang dibilang 6 bulan, akhirnya sekarang sudah hampir 9 bulan pun ini belum beres-beres. Tapi setelah kita accept, satu kata, menerima dengan ikhlas apa yang sudah terjadi kepada kita, nah ini kunci utama supaya kita bisa menghadapi apapun juga, dan kita jalani semuanya dengan sukacita. Nggak gampang, yes. Penuh penderitaan, yes. Tapi pasti ada jalan kebahagiaan. Dan saya yakin seperti yang Tuhan sudah berikan kepada saya, ya saya kembali lagi, Tuhan itu nggak pernah tinggalin kita. Ya, jadi dia itu selalu, dia nggak pernah menjanjikan kita setiap hari itu bahagia, tapi dia selalu menjaga kita sampai ke titik kita melewati semua kesulitan yang kita hadapi. Jadi Ibu tadi walaupun memang ketakutan itu ada, Bu, saran saya jalankan itu dengan baik, dan paling penting saya sampaikan di sini, dukungan keluarga khususnya dari suami atau istri dan anak-anak ini adalah yang paling utama. Dan kita di sini, saya bergabung dengan Bu Sisi dan Pak Tumbur pun. Kenapa saya bergabung? Karena di sini siapapun juga yang mengalami hal yang sama atau sakit apapun juga, kami atau semua di sini bersedia untuk selalu mendukung dan mendoakan buat Bapak dan Ibu sekalian. Karena ini yang saya alami, didoakan dan didukung oleh semua teman-teman dan sahabat, bahkan Pak Tumbur dan Bu Sisi, inilah yang bisa menyelamatkan kita menjadi lebih kuat dan kuat menghadapi setiap cobaan dari Tuhan. Itu aja sih Bu Sisi, terima kasih. Ya, puji Tuhan, terima kasih banyak Pak. Ya, kuat Bu Pinkan. Ya, makasih Bu. Kebetulan dokter sama, saya dulu sama dokter Alfia juga. Oh, Bu Nike. Ya, tadi saya dengar Bu Pinkan sama Ibu dokter Alfia ya? Iya, yang di 2016 saya sama dokter Alfia di operasi.
Oh, Dia bagus kok. Dia bagus, dokternya tenang aja kalau suruh operasi. Jangan takut. iya. Jangan takut. Makasih, Bu. Nggak sakit kok, nggak sakit. Operasinya nggak sakit. Oke. Kemarin biopsi juga saya nggak rasa apa-apa. Ya, Habis, terima kasih Ibu. Pak Tunggul, ada yang mau ditambahin untuk closing statement? Ya, dengan adanya komunitas seperti ini, tadi istri saya sudah kasih nomor. Kalau bisa sih bisa hubungi secara japri begitu ya, ataupun mau sharing, konseling ke rumah juga nggak apa-apa. Sehingga nanti seperti Pak Andri kan juga begitu. Jadi nanti ada apa yang mau dikerjakan, pokoknya datang saja sharing dulu gitu ya. Tahap-tahapannya apa, selama mempersiapkan mau dioperasi dan seterusnya atau apa begitu ya. Karena memang kalau di sini waktunya mungkin kurang dalam karena sempit waktunya juga dan setiap pribadi kan berbeda. Jadi usul saya sih begitu, kalau memang ada waktunya boleh. Dan di klinik istri saya itu ada mesin virus protektor. Jadi kita nggak perlu takut. Itu udah ada saringannya. Memang kualitasnya tinggi sekali, begitu ya. Itu jadi kita pasang khusus. Jadi ya tetap pakai protokes, tetap kita ada mesin yang berbeda. Sehingga banyak orang yang umur 75, 79 kemarin yang saya juga kaget lihat istri saya Parkinson, begitu ya. Udah nggak bisa bangun segala macam karena dia udah tua sekali. Itu juga bingung, dia ragu-ragu karena dia biasa ke Singapura atau ke Kuala Lumpur, tapi karena diberitahukan ada mesin virus protektor yang berbeda, dia lihat, anaknya lihat sebelum datang bawa papanya, before after bagaimana, diceritakan mekanismenya oleh istri saya, baru anaknya itu bawa ke sini. Ada beberapa lah yang umurnya sudah sangat senior lah, rata-rata di atas 70-an. Padahal itu kan sensitif gitu ya. Jadi dengan ada mesin virus protektor itu yang nggak pergi lagi keluar negeri dengan keadaan gini, dia berani datang ke rumah, selain di konseling segala macam tadi seperti Pak Andri bilang, dan juga di ditusuk jarum dan seterusnya. Saya juga bingung sih sama istri saya, dia punya bakat memang yang beda lah. Itu hikmat dari Tuhan. Itu saja kalau saya bilang. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua sudah bergabung di Zoom kami. Nanti setelah Paskah, yaitu tanggal 16, kita akan ketemu lagi dan ada satu ibu ya, dan ini kisahnya sama kanker usus ya, sama kayak usus besar seperti Pak Andri, cuman punya kisah yang berbeda lagi ya. Dia punya anak yang terbelakang ya, kemudian tapi dia nggak kemo, dia nggak radiasi, dia operasi ya. Sekarang ini udah berjalan 2 tahun, kemudian dia balik ke dokter tolong sambungin saya itunya ususnya. Dokter bilang dia harus kemo dan harus radiasi. Nah, ini satu perjuangan, jadi kita bisa share di sini kondisinya apa, kita saling menguatkan ya Bapak Ibu. Jadi kita akan ketemu kembali tanggal 16 April. 9. Jadi sebelumnya siapkan hati untuk Paskah. Itu yang paling utama karena 2 minggu lagi kita akan Jumat Agung dan Paskah. Untuk penutup kita bisa minta tolong Bu Rahel doain buat Bu Pinkan, Pak Andri, atau umpamanya siapa lagi yang mau didoakan? Tanggal 9 tadi, bukan 16, 9. Oh ya, tanggal 9. Ya, tanggal 9 April. Ya. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan, kami sadar kami tidak mampu menghadapi perjalanan hidup di dunia ini karena segala penyakit bisa kena kepada kami, masalah semuanya bisa datang kepada kami sejak dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang datang pada Tuhan dan berharap pada Tuhan. Bukan karena kami kuat, kami bisa melewati semuanya ini, tetapi karena pada saat kami mengalaminya, Tuhan akan memberi kami kekuatan yang melampaui akal kami, bahkan melampaui apa yang kami minta. Karena Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, bahwa kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Dan yang paling penting dari semuanya itu, Tuhan, kami akhirnya boleh mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Yang dahulunya jauh dari Tuhan boleh kembali kepada Tuhan dan mengalami cinta kasih Tuhan
yang sungguh luar biasa yang kadang-kadang kami tidak melihatnya, tapi Tuhan nyatakan. Justru di saat-saat kami datang pada Tuhan dan saat kami tidak berdaya, kami hanya mengakui kami membutuhkan Tuhan senantiasa. Baik bagi yang sakit maupun bagi yang belum sakit atau tidak sakit pun, kami membutuhkan Tuhan senantiasa, karena kami memang manusia yang lemah, dan kami tidak bisa menjalani hidup ini tanpa pertolongan Tuhan. Tuhan tolong supaya pada saat kami mengalami sakit penyakit, biarlah disitulah kami boleh mengenal pribadi Tuhan sendiri dan mengalami pribadi Tuhan sendiri, sehingga kami mengerti apa arti cinta kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami yang datang pada Tuhan. Sehingga akhirnya kami boleh mendapatkan harta yang bernilai kekal, yaitu mengenal Tuhan. Dan mengenali diri kami sendiri, yaitu kami orang berdosa yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kami bergantung pada Tuhan. Kami pada saat ini bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan Pak Andri, yang akhirnya boleh mengalami Tuhan. Dan menjadi kesaksian yang menguatkan kami dan mengajarkan kami juga bagaimana cara kami menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Terima kasih juga untuk firman Tuhan dari Pak Tumbur yang keluar dari pergumulannya untuk juga menguatkan kami. Terima kasih untuk pengalaman Tuhan dalam menyertai Bu Sisi sehingga dia boleh menjadi berkat setelah dia mengalami kesembuhan atau keadaan yang jauh lebih baik setelah dia terdeteksi, dan saat ini dia jauh lebih sehat dan menjadi berkat bagi banyak orang, baik kesaksiannya maupun bimbingannya secara rohani maupun makanan dan juga tusuk jarum yang Tuhan anugerahkan menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa khususnya buat Ibu Pinkan yang saat ini ketakutan, gelisah, karena dia mengalami hal-hal yang tidak dia duga, Tuhan. Kami berdoa supaya Bu Pinkan boleh mengalami kehadiran Tuhan itu dekat di hatinya. Sehingga dia hanya boleh memandang Tuhan dan akhirnya dia bisa tenang karena Tuhan itu hadir dan dekat di hati Bu Pinkan. Sehingga akhirnya Bu Pinkan boleh mengalami Tuhan itu nyata. Bukan kata orang, tapi dia sungguh-sungguh mengalami bahwa Tuhan itu dekat dan menguatkan Ibu Pinkan. Sehingga bisa melewati lembah kekelaman. Bukan karena Bu Pinkan yang hebat, tapi karena Tuhan bersama Bu Pinkan. Kiranya Tuhan berikan hikmat juga buat Bu Pinkan dalam mengambil keputusan supaya dia tahu apa yang Tuhan kehendaki yang terbaik untuk boleh diambil sebagai keputusan untuk langkah-langkah selanjutnya. Dialah konseling dengan Ibu Sisi juga menjadi cara dia untuk mempertimbangkan keputusan apa yang terbaik yang boleh dia ambil. Inilah doa kami ya Tuhan, supaya hikmat Tuhan saja yang boleh mendasari keputusan Ibu Pinkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Sisi, Pak Tumbur. Terima kasih semuanya. Bu Sisi, makasih Bu Pinkan. Ya, Bu Junghwa, terima Terima kasih Pak kasih. Tumbur, Bu Ya, Sisi, Bu Pinkan, Pak Yasmin, terima kasih. Bu Terima kasih Pak Andri, Bu Sisi, Pak Tumbur. Ya. Sharing Bu Pinkan juga ya, berbagi pergumulan. Iya. Bu Sisi emang prakteknya di mana? Di daerah mana Bu Sisi? di Kelapa Gading, Pak, di rumah. Oh, Kelapa Gading. Ya, terima kasih semuanya. Makasih. Bisa chat ke saya kalau umpamanya ada pertanyaan. Yang paling utama sih kalau umpamanya kita divonis cancer, nggak usah khawatir, ya. Yang paling utama apa? Kitanya menaklukkan diri ke atas, ke Kristus, ke Tuhan yang kita imani. Karena waktu kita bilang Tuhan, saya berserah sama Tuhan. Itu kekuatan yang paling luar biasa besar, yang bisa mengangkat semua penderitaan. Kalau umpamanya kita lihat kesaksian beberapa orang sebelumnya juga, dan setiap kita itu yang bisa rilis. Jadi kalau umpamanya kita marah, ngamuk, ya mungkin kita nggak bisa ngomong, ya, tapi kesel, ya. Tadi saya ada pasien baru, dia bilang mamanya nggak bisa ini segala macam. Aduh, semua sakit. Waduh, saya bilang start dari mana nih? Semua sakit. Saya bilang, aduh, saya pegang aja nggak kuat. Aduh, sakit. Aduh, saya bilang ini gimana? Jadi saya bilang sih ya, setiap orang itu pasti punya pergumulan, dan pergumulan itu diizinkan Tuhan. Waktu kita bilang Tuhan, saya berserah sama Tuhan. That's the powerful thing yang Tuhan bisa
beri kekuatan. Dan paling utama adalah emosi. Kalau kita kesel, mungkin kalau wanita ya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, tapi adanya kesel. Nah kesel itu kalau umpamanya diakumulasi, ya mungkin seminggu masih oke, tapi kalau berbulan-bulan, bertahun-tahun, nah itu ibu tadi pagi tuh datang nggak bisa tidur, udah sebulan. Dia bilang malam dia bisa ini, dia cuma bisa terakhir anaknya udah nggak kasih lagi apa namanya obat tidur. Tapi tetap aja nggak bisa tidur, dipegang aja begini nggak bisa, langsung teriak. Saya cuma bilang Bu, kembali lagi ke Kristus. Dia Kristen, jadi saya doain ininya, tenangin segala macam, dan itu lama tuh nenanginnya. Setengah jam lebih itu hanya untuk nenangin doang. Tapi saya bersyukur Tuhan pakai saya. Padahal hari ini saya nggak mau terima orang. Saya bilang saya mau persiapan untuk bahan segala macam karena saya belum siap. Jadi tapi tiba-tiba ditelepon, anaknya yang telepon, saya pikir ya udah oke, datang deh ininya segala macam. Jadi yang paling utama bukan pengobatan ya, baik itu pengobatan dokter ataupun pengobatan apa yang lain. Tapi yang paling utama adalah waktu kita bilang Tuhan, saya udah nggak sanggup. Ya, waktu kita bilang Tuhan kita nggak sanggup, Tuhan yang intervensi. Jangan sampai kita juga bilang Tuhan saya serahin ini ke kamu. Ah masa sih? Masa persoalan ini Tuhan sendiri yang handle? Nah seringkali itu juga pergumulan saya sih secara pribadi. Makanya saya juga ngalami waktu pas Andri datang, Andri, lu ngamuk ya ampun-ampun. Udah kemana-mana. Saya bilang kalau umpamanya kamu masih ngamuk, masih ini, masih gimana, inflamasinya masih tinggi dan sembuhnya lama. Jadi kembali lagi, forum ini adalah untuk kita berbagi bahwa Kristus yang kita sembah is di atas segala sesuatunya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Bu Sisi, boleh tolong ulangi nomor teleponnya enggak ya? Tadi saya enggak keburu catat. Oh, 0812 98 18 32. Halo? Ya, putus-putus. 0812 0812 98 18 32 18. Ya, makasih. Ya. Jadi terima kasih semua. Bu Sisi. Ya. Terima kasih. Makasih Bu Yunghwa. Ya, Bu Sisi, saya kepengen tanya. Saya senang banget loh di dalam forum ini. Kepengennya itu kayak tadi ya, setiap saat saya menerima berkat rohani dari Pak Tumbur. Terus saya menerima berkat kesaksian itu sangat-sangat banyak. Terus pengajaran untuk kesehatan dari Bu Sisi. Apakah mungkin ini itu ada videonya, Bu? Kadang-kadang kepengen dikasih ke orang, tapi kadang-kadang kan nggak bisa jamnya lihat. Kayak hari ini saya lihat dapat berkat banyak, mendadak saya dokternya suami saya dirubah. Tapi tadi sempat dengarkan dari Pak Firmane dari Pak Tumbur itu kemarin-kemarin saya sempat nyatet, hari ini enggak sempat nyatet. Maksudnya kalau kepingin memberikan seseorang ini jadi berkat rohani ataupun kesaksian daripada kesehatannya kan sangat berguna gitu. Bu Sisi pikir bisa minta video apa disimpan dijadiin YouTube atau bagaimana? Saya sih memang masalahnya benar Bu, memang kita punya stok itu video tuh banyak banget. Jadi saya bilang sama suami, ya udah nggak usah di-cutting lagi deh, nggak usah di-edit lagi. Jadi udah aja ininya. Tapi kalau umpamanya ini mungkin kalau ada beberapa orang, saya akan tanya dia boleh nggak untuk di-share. Jadi nanti kalau umpamanya pun enggak, nanti saya akan cut umpamanya kesaksian siapa yang nggak mau apa-apa, saya cut. Jadi paling saya sama Pak Tumbur atau umpamanya ada kesaksian yang teman-teman yang lain yang mau bersedia dimasukin di YouTube, saya akan posting Bu. Janji. Iya. Karena kadang-kadang banyak orang cuma minta kesembuhan, tapi saya menerima berkat banyak selain dari Pak Tumbur itu benar-benar firman-Nya ya. Jadi bukan cuma kesembuhannya aja,
tapi bagaimana kita akan mengenal kepribadian daripada Kristus. Memang kadang-kadang ya secara nyata, kalau saya belum ngalamin dari kesembuhan daripada kanker saya, mungkin tidak begitu dalam. Sembuhin kok, saya kepengen itu banyak orang itu, ya itu tadi seperti kesaksiannya Pak Andre, penuh kemarahan. Nah itu emosi. Nah, siapa yang bisa lihat kayak Bu Sisi kan bisa melihat, waduh ini kemarahan tidak diredamkan kan bisa inflamasi kansernya lebih parah gitu. Jarang kok dokter yang bisa tahu begitu, Bu Sisi. Jadi saya lihat tadi wah hari ini bagus banget, cuman kepikir aduh mau kasih ke teman-teman itu yang saya pikir dia butuh banget ini keadaan seperti itu. Boleh Bu. Saya janji minggu depan, Senin atau Selasa. Ya. Terima kasih banyak. Ya Pak Andri, boleh nggak diposting? Masih mute Pak, boleh diposting nggak Pak? Di YouTube, Pak suaranya belum. Oh boleh, oke, ya. Boleh. Ya. Buat saya sih boleh Bu Susi. Disebarin aja, makin banyak yang tahu makin baik. Jadi biar bisa berbagi lah. Oke, ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih juga untuk usulannya Bu Yuwa, itu bagus Bu. Saya dari dulu pengen memang. Sebenarnya kita udah lama sih Bu. Cuman saya mikir gini, kalau nggak dikating-kating, gimana gitu. Jadi ya oke lah. Ini saya nggak cutting, paling ada beberapa yang saya cutting. Iya. Termasuk juga kesaksiannya Bu Yunghwa tuh bagus tuh Bu Sisi. Oh iya. Boleh ya Bu Yunghwa? Boleh ya. Boleh ya. Harus jadi berkat ya. Betul. Iya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya bersyukur hari ini kita banyak diberkati dengan pertemuan kita hari ini. Tuhan begitu ajaib. Terima kasih semuanya. Salam, sampai ketemu di 3 minggu yang akan datang. Saya Liv ya. Bye. Bye.